lagi. Teman-teman, pernah nggak sih kalian tuh lagi capek banget, lagi sedih, stres, merasa gagal, tapi malah dibilang harusnya kamu tuh bersyukur, positive thinking aja, kamu tuh terlalu overthinking, negatif mulu, atau udahlah masih banyak yang lebih susah dari kamu. Niatnya mungkin baik ya teman-teman, tapi kok rasanya malah bikin makin sesek ya? Nah, kali itu kita bakal ngobrolin soal topik yang sering terjadi tapi tidak sadari ya. Itu tuh kayak toxic positivity, tentang dimana kita tuh harus terlihat kuat, selalu positif, yang justru membuat kita nggak valid sama diri kita sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke topiknya, kenalin dulu dong, aku Aul, Aku Cindy. yang bakal nemenin obrolan seru kita pada hari ini. Dan tentunya kita tuh gak sendirian loh, udah ada narasumber-narasumber asik kita yang siap berbagi pengalaman dan nambah insight kita. Ayo dong kita kenalan dulu Cindy. Di sini tuh kita sudah kedatangan sama narasumber yang akan menceritakan kayak pengalaman mereka sesuai sama episode kita kali ini, yaitu toxic positivity. Bisa perkenalkan dirinya dari kakak? Halo, perkenalkan nama aku Humaira Khalifa, akrab dipanggil Maya. Aku psikologi kelas A angkatan 2024. Halo, aku Salsana Beno Karyani, biasa dipanggil Salsa, dan aku juga dari psikologi 24 kelas A. Nah, kita sudah kenalan nih teman-teman sama kakak-kakaknya. Sebelum kita masuk lebih jauh nih ke obrolan kita hari ini, kita kenal dulu yuk sama istilah toxic positivity ini. Nah, secara sederhana, toxic positivity itu adalah sikap di mana seseorang itu dituntut untuk selalu berpikir positif, terlihat kuat dan bahagia. Bahkan saat sedang menghadapi masalah, merasa sedih, marah, ataupun kecewa. Jadi seolah-olah emosi negatif itu nggak boleh ada. Padahal kenyataannya sebagai manusia, kita itu wajar banget loh ngerasain berbagai emosi. Tapi toxic positivity ini bikin perasaan kita itu seperti dianggap salah, berlebihan, lebay, atau malah dibilang kurang bersyukur. Kalimat-kalimat yang kayak juga sering kita dengar tuh kayak jangan sedih dulu, masih banyak yang lebih susah, harusnya kamu bersyukur. Itu semua mungkin kayak terdengar motivasi ya. Tapi kalau terus-terus digunakan tanpa empati nih, itu kayak bikin seseorang tuh merasa gak didengar, terus gak dihargain juga. Dan kalau dipikir-pikir lagi nih ya, Cindy, Kamaya, Salsa, toxic positivity ini tuh sering banget terjadi di sekitar kita loh. Bisa dari teman, keluarga, lingkungan kampus, bahkan dari media sosial. Nah, kalian pernah gak sih ngerasain berada di situasi itu dimana kamu itu dipaksa untuk tetap positif, padahal lagi gak baik-baik aja? Gimana sih perasaan kalian pada saat itu? Sedih kan ya? Karena kita udah kenalan juga sama toxic positivity ini secara langsung, secara garis besarnya. Sekarang mungkin kita bincang-bincang di sini sama narasumber-narasumber kita yang asik dan cantik-cantik nih. Bener banget ya lo. Aduh, aku udah gak sabar banget nih buat nanya sama Kamaya Kak Salsa. Aku nanya deh kalau kayak gitu. Waktu pertama kali kakak dengar istilah toxic positivity ini tuh, ada nggak sih kakak tuh ngerasa langsung kayak ih relate banget nih sama aku? Atau justru baru sadar kalau misalnya kakak udah coba ingat-ingat lagi, ternyata pengalaman kakak yang dulu itu pernah ada toxic positivity. Kalau gitu dari Kamaya deh, gimana? Pernah nggak sih kak kamu ngerasain toxic positivity? Kalau dari aku waktu pertama kali dengar istilah toxic positivity itu sebenarnya aku belum terlalu paham. Tapi setelah aku tahu toxic positivity itu gimana, aku jadi kayak teringat beberapa pengalaman aku yang pernah begitu, dan aku baru sadar kalau itu ternyata toxic positivity. Kayak yang tadi bilang, kamu tuh jangan sedih terus, jangan kayak pokoknya jangan sedih lah, masih banyak yang lebih susah daripada kamu. Dan aku baru sadar di situ ternyata aku terkena toxic positivity. Jadi memang ya kak, ternyata toxic positivity ini tuh kita nggak bisa secara langsung sadarnya. Jadi memang biasanya terkadang mungkin memang niat mereka baik, tapi karena situasinya yang tidak mendukung, jadi kita merasa kayak makin ditekan gitu teman-teman. Terus kita kakak nih kayak mengingat pengalamannya sebelumnya nih tentang toxic positivity. Bisa nggak sih kakak tuh lebih sering nggak dapat toxic positivity dari orang lain, atau malah kayak diri kakak sendiri gitu yang merasa? Kalau misalnya kita sering atau enggak tuh mungkin aku nggak bisa memastikannya mungkin ya, tapi kalau misalnya pernah itu terus bisa pernah. Kalau misalnya dari orang lain, entah misalnya kita lagi cerita nih, kita cerita, kita lagi sedih, kita cerita ke mereka, bukannya kita dapat tuh bukan support, saran dan segala macam, dukungan, tapi yang kita dapatnya tuh masih baiknya kan. Entah mereka malah, aduh Nas, kamu mah
Aduh. Soalnya aku aduh Itu dia. menjengkel banget jujur. Gak boleh ya teman-teman. Kalau gitu dari Kamaya deh. Kalau aku mungkin lebih pernah ke dua-duanya ya. Jadi aku kayak memang sering kayak datang dari orang lain, kayak toxic positivity-nya tuh kayak dari keluarga, teman dan lain-lain. Itu kita kayak disuruh cepat berpikir positif, kayak terus juga ya kalau dari diri aku sendiri jujur aku kadang suka membuat diri aku kayak harus lebih kuat gitu. Aku kayak menuntut diri aku selalu kuat, selalu kayak nggak boleh sedih. No. Padahal kalau itu wajar banget kalau Kamay. Gak boleh tahu kan kayak gitu tuh harus ditahan-tahan. Harusnya emang bisa diluapkan ya teman-teman. Tapi nggak apa, karena aku yakin sekarang udah nggak gitu kan kak. Gak dong. Kalau gitu aku mau lanjut deh kak. Semisal nih ada teman kakak yang selalu terlihat ceria, positif, terus dia nggak pernah banget tuh nunjukin sisi sedihnya dia. Pokoknya tuh kayak happy terus. Kakak pernah nggak sih kepikiran untuk bertanya, dia tuh baik-baik aja nggak sih sebenarnya? Kalau misalnya kakak kepikiran buat nanyain hal itu, terus kepikiran buat ngebantu, kakak kepikiran nggak mau ngebantu dalam bentuk apa? Aku misalnya nih kita pakai contoh Maya ya. Soalnya Boleh. Maya kan orangnya ceria terus, dia selalu ketawa, Iya, kayak bener-bener. Iya. Tuh tapi di samping itu aku kadang mikir Maya ini dia pernah ya sedih-sedih senang karena pertama dia jarang cerita segala macam. Kalaupun cerita misalnya kita tanya mungkin dia jawabnya kamu kenapa? Aku bisa kenapa gitu kan. Nah jadi aku kalau misalnya dari aku inisiatif buat nanya ke Maya kamu oke kak, walaupun misalnya memang mungkin dia tuh nggak menunjukkan secara langsung dia lagi sedih kah atau apa, bahkan di saat dia entah lagi seneng kan lagi seneng kah, aku inisiatif aja buat nanya buat make sure kan Maya kamu betulan oke kak gitu. Aduh, sweet banget ya sih. Aduh, aku jadi Kamaya, aku udah sayang banget nih sama Kak Salsa rasanya. Kalau Kak Salsa gimana nih? Kamaya. Jujur aku sama kayak Salsa karena kamu ngerasa kan kayak aku tuh jarang cerita. Jadi aku kalau tuh kepikiran orang-orang yang ceria gitu sebenarnya dia tuh benar-benar baik-baik aja atau enggak sih. Jadi karena sering kayak orang yang terlihat paling kuat itu justru kayak paling sering memendam semuanya sendiri kan. Benar. Jadi kalau kita mau bantu itu biasanya aku bakal kayak make sure perasaannya gimana dulu. Aku nanya kayak kamu oke kah atau enggak. Kalau enggak oke boleh cerita. Tapi kalau belum mau cerita nggak apa-apa. Nunggu kamu tenang gitu. Oh, jadi lebih ngasih waktu sendiri dulu ya, Kamaya. Oke. Kayak terus kita lanjut ya. Terus pernah nggak sih kayak kakak atau Mas Sadar tuh kayak ngelakuin toxic positivity itu kayak orang lain? Terus mungkin kalau dalam waktu bercanda deh, dalam waktu bercanda. Kalau iya gimana cara kakak buat sadar kalau itu nggak baik? Terus gimana cara kakak memperbaikinya? Kalau misalnya konteks bercanda, jujur aku mungkin aku nggak tahu ya, Iya. karena kan aduh Bener-bener. aku Iya. bercanda atau enggak, Iya. cuma sebisa mungkin dari aku sendiri menghindari untuk hal itu terjadi. Jadi kalau misalnya aku jawab pernah atau enggak, ini kan aku nggak bisa jawab karena aku nggak tahu. Iya. Apalagi ke orang lain kan. Tapi kalau misalnya untuk konteks diri sendiri, itu deh. Kalau Kamaya deh. Nah, aku sejujurnya pernah karena kadang saat teman curhat tuh kita kayak refleks ngomong kayak kamu jangan sedih ya kayak gitu atau kita kayak udah kamu berpikir positif aja gitu. Waktu itu aku pikir itu kayak cara kita menyemangati kan. Tapi setelah aku tahu toxic positivity ini gimana, jadi aku sadar kalau kalimat itu sebenarnya kayak nggak terlalu dibutuhin untuk mereka yang curhat. Sebenarnya mereka tuh cuma kayak pengen didengar. Nah jadi sekarang aku kayak lebih mencoba untuk memahami perasaan mereka terlebih dahulu gitu. Jadi kalau misalnya nih kak, mau lanjut nanya ini ya, kalau kakak lagi curhat gitu kan, ke teman dekat atau keluarga bahkan pasangan, sebenarnya kakak tuh pengen didengar aja atau pengen butuh solusi gitu loh. Sebenarnya waktu itu kakak tuh ngarepinnya apa banget gitu loh dari respon orang-orang. Mau jawab? Boleh yang mana nih?
Kalau aku pribadi saat curhat tuh biasanya aku pengennya cuma butuh didengar gitu loh. Jadi kadang kayak kita tuh udah tahu solusi dari masalah kita, tapi kita tuh cuma kayak butuh perasaan dia tuh divalidasiin gitu nah. Jadi kayak yang paling membantu tuh sebenarnya bukan langsung dikasih nasihat gitu, tapi kayak dia nunjukin empati sama kayak dia tuh bisa memahami apa yang kita rasain gitu. Jadi Kak Maya memang lebih prepare untuk mendengarkan terlebih dahulu. Jadi memang ya biasanya orang-orang kayak Kak Maya tuh memang butuh waktu untuk divalidasi. Jadi memang ada waktunya, nanti kok butuh waktu dia memang butuh saran pasti biasanya dia minta. Benar gak sih? Tuh. Kalau dari Kak Salsa gimana tuh? Atau Kakak ini tipe yang kebalikan dari Kak Maya? Kalau aku pribadi, aku tergantung masalah apa dulu yang aku ceritain kan. Kalau misalnya memang masalahnya itu bukan masalah yang membutuhkan suatu saran atau solusi segala macam, aku bakal bilang, ini aku cerita cuma buat untuk didengarin aja, aku nggak minta untuk dinasihatin segala macam. Tapi kalau misalnya memang aku butuh sesuatu ketika aku cerita, aku bakal bilang juga, ini habis aku cerita, nanti tolong kasih saran ya, tolong kasih tahu aku apa yang aku lakukan salah kak, segala macam. Oh, jadi kalau versi Kak Salsa itu memang di make sure dulu ya dari awalnya. Jadi memang kalau Salsa ini apakah pada saat itu memang butuh solusi atau memang cuma mendengarkan. Tapi biasanya gerli-gerli kayak kita tadi tuh cuma pengen didengerin kok teman-teman. Setelah itu nanti ada waktunya kita minta saran dari kalian yang mendengarkan. Terus aku ada gini kak, ada nggak satu kalimat yang pernah orang tuh bilang ke kakaknya, dia tuh mungkin nyemangatin, tapi itu justru bikin kakak-kakaknya makin down. Terus kalau boleh nggak itu diceritain? Satu kalimat itu dan gimana perasaan kakak ketika mendapatkannya saat itu? Satu kalimat ya, mungkin aku mau ngambil contoh apa ya? Coba kamu dulu deh, Ada nih satu kalimat yang pernah aku dengar yaitu masih banyak orang yang lebih susah dari kamu gitu. Mungkin maksudnya kayak ngasih tahu aku gitu supaya aku lebih bersyukur kan. Betul. Cuman saat itu aku ngerasa kayak seolah perasaanku tuh kayak nggak penting. Padahal setiap orang kan punya perjuangannya masing-masing ya. Betul. Dan perasaan sedih kita tuh tetap valid gitu. Meskipun orang lain memiliki masalah yang berbeda-beda. Kalau dari Kak Salsa gimana? Aku pernah lebih aja sih sama yang Maya ya, gitu kan. Kalau tadi kan kalau misalnya Maya dia bilang masih banyak yang lebih susah dari kamu segala macam. Aku tahu banyak memang orang yang lebih susah daripada aku. Tapi maksud aku adalah aku bukan itu yang aku butuhin pada saat itu kan. Aku cuma butuh tolong validasi perasaan aku aja. Aku nggak minta untuk ini dan itu. Tolong dengarkan aku aja. Ngerti kan maksudnya? Ya kayak yang aku bilang tadi, aku ngerti, aku tahu banyak orang lebih susah dan aku tahu bukan cuma aku yang lagi struggle pada saat itu. Cuma kalau misalnya untuk sekarang aku fokusnya ke diriku aja. Aku nanya lagi struggle bukan orang lain kan. Jadi ya udah fokusnya ke aku aja, aku sama orang lain. Benar, jadi emang sesimpel didengerin aja sih sebenarnya karena kuncinya itu ya. Didengar Nah kalau misalnya Kak ada momen dimana tuh Kakak akhirnya berani jujur ke seseorang, bisa mengungkapkan semua emosi, nangis sejadi-jadinya, jadi Kakak emang udah menerima diri dan memang sudah tahu bahwa struggle itu oke, bahwa punya perasaan yang sedih, perasaan yang lagi down itu wajar banget. Atau pas Kakak lagi sendiri, ada nggak momen-momen dimana Kakak akhirnya bisa berhenti untuk berpura-pura strong gitu? Apa ya? Boleh Apa ya? Gimana? Boleh nggak? Soalnya aku bilang waktu pas aku lagi putus dengan Bandel. Boleh. Itu kan itu posisinya aku putus terus lagi melejitnya tekanan akademik. Jadi kan, aduh nih dibombardir ada bener-bener banget ya. Aku bingung aku harus ngapain. Yang seharusnya aku dapat support dari si adalah pokoknya itu, tapi malah aku kehilangan Si Doi. gitu ya. Terus pada akhirnya aku memutuskan untuk cerita ke satu temanku yang memang dia dari awal tahu kan sebelum aku dan si adalah pokoknya one time aku pada saat itu bener-bener yang aku nggak tahu ya apakah pokoknya kondisinya tuh bukan jelek, cuma bener-bener dia
di bawah banget gitu. Oh, dulu banget. Nah, aku tiba-tiba aku nelpon dia dalam keadaan nama dia boleh nggak aku sebut namanya ya? Boleh kalau misalnya kakak berkenan. Ada namanya sahabat stay itu dah. Oke. Tapi Nah, kita iya, kasihan iya. kalian. Aku nelpon dia kan, masa deh nama aslinya deh. Oke, Oke, oke. dia kan. Oke. Aku nelpon dia dalam keadaan aku nangis tuh. Aku bilang, Nat, sumpah Nat, ini tuh kok jahat banget ya Nat. Aku benar-benar di sana, aku udah gak mikir lagi, aku kondisiku kayak gimana, aku udah nggak peduli rupaku kayak gimana. Pokoknya yang penting aku punya seseorang untuk mendengarkan aku pada saat itu. Karena aku butuh cuma Semua tuh iya, kan itu kan. Cuma butuh semua tuh. Dan aku menceritakan semuanya ke dia. Dan pada akhirnya setelah aku selesai cerita ke dia, satu hal yang aku rasain adalah lega banget ya. Iya. Dan pada saat itu bikin aku sadar sepenting itu untuk cerita ke orang lain yang memang bisa kita percaya Benar, dan memang bisa diandalkan. Iya banget. Karena emang nggak semuanya harus kalian pendam sendiri teman-teman. Bisa kalau misalnya kalian punya teman dekat kayak Kak Salsa atau kalian memang merasa dekat dengan keluarga, ya ceritain aja nggak apa. Mereka pasti bisa mengerti keadaan kalian kok. Nah, sekarang kita beralih ke Maya. Gimana nih Kak Maya? Kalau Kak Maya nih lebih oke untuk bercerita dengan orang lain juga kak, atau kakak lebih milih untuk kayaknya aku bisa ngeluapin semua emosiku waktu aku lagi sendiri, waktu aku lagi tenang-tenang banget dalam kamar gitu. Kalau aku sih ke orang-orang terdekat ya, aku juga bisa ngelarin perasaan gue benar-benar sampai nangis gitu ke orang-orang yang terdekat. Jadi kayak kalau udah ngeluarin perasaan itu kayak rasanya lega banget. Kalau tadi sama kayak kata, iya rasanya kayak lega banget kayak karena selama ini kita kayak nahan-nahan kan, kayak pas dikeluarin terus ini kayak lega banget, sumpah kayak nyaman deh, sumpah. Nyenyak tidur kalian ya. Sakitnya udah berkurang ya paling tidak. Jadi memang semua tutup itu penting banget. Gak harus tentang pasangan teman-teman, teman dekat pun bisa loh jadi semua tutup. Bahkan biasanya yang lebih oke itu lebih ke teman. Iya, Kadang orang asing. iya orang asing tuh yang memang nggak pernah ngejudge kita, itu memang adalah momen yang paling baik banget kalau bercerita tentang kesedihan kita. Ya, benar banget. Terus mau tanya lagi nih kak, kadang kita kan tuh dengan mindset kalau orang tua itu tuh nggak boleh terlihat ya, nggak boleh terlihat sedih ya. Apa sih pendapat tentang mindset ini, perlu diubah nggak sih? Ya, apa sih? Perlu banget. Apa ya? Itu kan sebenarnya sesuatu orang-orang kan. Kita kan namanya manusia. Pada dasarnya manusia, kita kan ada ups and down, emosi negatif dan positif pasti ada kan. Karena untuk merasakan kesedihan itu kita harus tahu dulu apa sih rasa senang dan sebaliknya kan. Untuk mengetahui rasa senang kita harus tahu sedih itu apa. Jadi kita nggak bisa yang kamu senangnya terus kan, atau enggak selama sedih juga terus kan nggak bisa ya, harus ada ini ya. Dan untuk kalau pemikiran kayak gitu jelas harus berubah segala macam karena yang kayak tadi cuma manusia bukan nabi boy. Oke. Dari Kak Maya juga pasti setuju nih ya? Setuju banget. Itu mindset perlu diubah guys, sumpah itu mindset jelek. Iya kan, karena memang terlalu menuntut. Iya. Kita selalu kelihatan bahagia. Jadi kuat tuh bukan berarti kita nggak boleh sedih guys. Benar banget. Aduh, aku suka nih. Ini bisa jadi quotes kita nih buat hari ini ya. Jadi banget kan. Kamu nanya lagi deh kalau gitu, ada nggak sih Kak satu percakapan yang akhirnya bikin kakak tuh ngerasa kayak, wah akhirnya ada nih yang ngerti aku. Bisa nggak diceritain sama itu dan kenapa itu bisa kerasa beda banget dari saat kakak cerita terus ada yang kayak, kamu harusnya bisa lebih kuat gitu-gitu. Boleh nih, yang mana nih? Mel tahu nih. Boleh deh, yang kakak dulu ya. Ada waktu itu aku kalau misalnya aku bukan tipe orang yang apa cerita segala macam kan. Aku tuh harus mempertimbangkan secara matang dulu apakah ini memang patut aku ceritakan ke orang lain atau aku bisa mengatasi hal itu sendiri. Kalau misalnya bisa, yaudah, tak perlu bantuan orang lain. Tapi kalau misalnya aku ngerasa, aduh ini aku nggak bisa nge-handle ini sendirian ya, aku harus butuh orang lain kan. Dan ada satu waktu aku cerita ke temanku. Karena di sana tuh udah kayak rasa hati tuh aduh berat banget kan, udah nggak bisa lagi, Udah nggak bisa lagi. Aku chat dia
lewat di line kalau nggak salah, di line kan aku cerita juga bla 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 bla, terus aku ngomong aku minta maaf ya kalau misalnya aku masih mempersedihkan hal ini, maaf ya kalau misalnya aku tuh ternyata memang belum bisa menerima keadaanku yang lagi nggak oke ini. Terus dia tuh ngejawab satu kalimat yang ngebikin aku jujur kayak tertegun, maksudnya diem, aku kaget gitu kan. Dia ngomong, ya udah nggak apa-apa, aku ngerti kok, karena ya aku juga pernah di posisi itu kan, aku tahu rasanya gimana. Nah pas aku dapat kalimat itu kan, karena kan nggak semua orang bisa ngasih benar gitu kan, dan aku jujur kaget banget. Itu yang ngebikin aku langsung, oh ternyata gini kan rasanya didengarkan dan rasanya dipahami sama orang lain kan. Oh iya benar. Aduh aku ngomong dengan salah. Itu sih, itu jujur bikin aku yang wow, ini apakah ini termasuk salah satu tujuh keajaiban dunia ya. Karena akhirnya ada yang memilih, ada yang nggak ngejudge. Karena apa ya? Mungkin memang ada orang yang bisa mendengarkan, tapi nggak semua orang juga bisa merespon dengan baik. Betul. Nah itu makanya penting untuk kita punya orang yang memang bisa dipercaya segala macam, yang memang bisa kita harapkan untuk memberikan apa yang kita pengen gitu loh. Walaupun sekedar ini aja, sekedar kehadiran mereka itu kan, eksistensi mereka bisa bikin kita ngerasa tenang segala macam. Benar. Gak semuanya harus tentang narasi ya. Betul. Kehadiran kalian itu juga sangat berpengaruh loh terhadap mereka yang memang lagi down. Terkadang kalian tuh cuma perlu datang, mendengarkan tanpa harus berkomentar. Itu sudah menjadi salah satu metode penolakan untuk mereka yang lagi down. Aku ngobrol lagi deh ke Maya. Gimana nih kalau Kak Maya? Aku kayak sebenarnya aku benar-benar yang jarang banget sih curhat, tapi aku sampai lupa aku tuh pernah curhat apa. Cuman pokoknya pas saat curhat itu kayak aku benar-benar ngerasa kayak aku dipahamin gitu loh, aku banget gitu, kayak dipahami perasaanku tanpa kayak dihakimi, kayak ditanya-tanya, cuman kayak dikuatkan aja, kayak aku ngerti perasaan kamu, nggak apa-apa, tenang ya gitu. Jadi kemasukan. Iya, karena memang ya nggak semua orang yang mendengarkan itu bisa memahami seperti itu. Jadi memang dipahami itu rasanya bikin Kalimat sederhana gitu tuh buat kita ngerasa kayak sangat dipahami kan, sangat disayang, sangat diperhatikan. Lanjut nih ya kak. iya. Kalau kakak nih bisa balik ke versi diri kakak yang lebih struggling nih waktu itu, kira-kira kakak mau ngomong apa sih sama diri kakak sendiri? Satu kata nih, Iya. satu kalimat. Boleh? Apa ya? satu paragraf juga boleh. Apa sih yang nggak salah? Kayak gitu, rasanya dipahami nih gini deh. Apa ya? Satu kata yang terlintas. Enggak, lo mau bilang keren deh. Maksudku, untuk versi diri lo keren banget ya, ternyata udah bisa ngelawan dengan hal-hal. Karena untuk bisa sampai di titik itu, aku yakin nggak semudah itu. Dan kalaupun misalnya diriku yang sekarang dikembalikan ke diriku yang ada pada saat dulu, aku nggak yakin aku bisa ngelakuin hal yang sama. Aku nggak tahu kan aku bisa berjuang sama hebatnya dengan versi diri dulu. Intinya kalau misalnya bisa bilang keren banget dan aku bangga dan terima kasih karena sudah memutuskan untuk bertahan dan ketemu lagi. Butterfly. Rasanya benar-benar kayak nyentuh hati banget ya sih. Oh my god. Aku yakin punya Kak Maya ini juga pasti bakal nyentuh hati. Gimana nih kalau dari Kak Maya? Apa kamu satu paragraf Kak? Pendek aja. Kalau aku kembali ke masa lalu, terus aku ketemu diriku yang struggle sama masalah itu, aku cuma mau ngomong kayak nggak apa-apa, kamu merasa lelah, kayak kamu nggak harus selalu terlihat kuat gitu di depan orang, kayak ambil waktu untuk istirahat dan memproses supaya kamu rasain gitu. Karena apa ya? Pada intinya kan kita butuhkan itu kan untuk divalidasi perasaan kita, terutama perasaan negatif kan. Emotional acceptance itu penting banget. Intinya untuk kita aware dan segala macam. Maksudnya kan it's okay not to be okay, teman-teman. Gitu. Terakhir deh buat Kak Salma sama Mama Maya.
kalau misalnya nih dari mereka teman-teman kita yang lagi dengerin ini tuh ada yang lagi ngerasa capek, ada yang lagi pengen dulu tapi takut karena takut dianggap kurang bersyukur. Apa sih yang pengen Kakak sampaikan ke mereka? Aduh, jangan takut. Ya, kalau misalnya teman-teman gue teman cerita ada bagaimana? Ada audio juga. Ada berempat. Maksudnya rasa takut itu kan pasti ada kan ya, pasti ada kan untuk setiap orang kan. Kita takut entah orang yang bisa dipercaya kah, atau apa yang kita harapkan untuk mereka kasih itu pun nggak bisa kita dapetin segala macam kan. Dan untuk mereka merasa takut tuh ya udah sebenarnya nggak apa-apa, karena kan that's a part of human being kan. Iya. It's okay. Jangan Gak apa-apa. Karena kan ini memang lagi sesinya untuk menerima semua emosi ya. Aku tahu rasanya struggle-nya. It's Aku okay. bingung mau ngomong apa sih. Kalau gitu kita lanjut ke Kamaya gimana? Kalau dari Kamaya ada nggak sih kata-kata yang memang Kakak mau siapin untuk pendengar kita yang lagi struggle di luar sana? Malu banget. Jadi kayak untuk orang-orang di luar sana, kayak untuk teman-teman yang saat ini sedang merasa capek atau takut mengeluh karena takut dianggap kurang bersyukur, cuma mau ngomong kalau perasaan kalian itu valid. Jadi nggak apa-apa untuk merasa sedih atau lelah. Kalian tuh nggak harus selalu kelihatan baik-baik aja. Terus yang penting adalah kalian memberi ruang untuk diri sendiri supaya bisa jujur dengan apa yang kalian rasakan. Benar. Aduh, Ada lagi? Cukup. Oke. Sedih banget nih. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi itu kayak sedih banget kan. Kita semua tahu ya bahwa kita tuh pernah down, kita pernah ngerasa di mana kita tuh ngerasa sendiri banget. Dan di saat itu kita cuma butuh semua tuh tolong. Kita cuma butuh seseorang buat mendengarkan apa yang pengen kita sampaikan tanpa harus dikomentarin gitu ya. Aduh, makasih banget nih buat narasumber kita yang hebat banget yang udah mau berbagi pengalaman ke kita semua, bahkan ngasih kita kata-kata yang motivasi banget ya sih. Waduh, serius banget nih. Aku yang merasa waktu mendengar pengalaman mereka tuh kayak, aduh, ternyata aku juga pernah berada di posisi itu. Terus kalau dipikir, ternyata kita semua hebat. Bisa menerima emosi-emosi kita pada saat itu, bahkan di saat kita lagi komentari dengan orang sekitar kita. Terus kayak obrolan hari itu kayak benar-benar mengingetin kita banget ya Psychofans. Jadi kalau jadi manusia tuh nggak harus selalu kuat, nggak harus selalu bahagia dan terlalu positif gitu. Karena kenyataannya ya Psychofans, semua emosi itu valid dan wajar banget untuk kita rasain. Kadang kita tuh cuma butuh didengar seperti yang dijelasin sama Kak Maya dan Kak Salsa. Bukan untuk diperbaiki atau dikomentari, butuh dipahamin aja, nggak untuk dibandingkan. Buat kamu nih yang lagi nggak baik-baik aja, kami kayak cuma pengen ngasih tahu kalau perasaan kamu itu sah ya. Kamu nggak lebay, kamu juga nggak lemah, kamu tuh cuma manusia biasa. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah bersedia untuk berbagi ceritanya dan pengalaman kakak-kakak. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga setelah ini kita semua udah ngerti ya, kita tuh bisa belajar untuk jadi lebih empati dan baik orang lain maupun diri kita sendiri. Oke deh Psychofans, jangan lupa untuk terus dukung podcast ini dengan cara like and subscribe ya. Kalau kamu ngerasa episode ini tuh aduh relate banget sama kamu, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu yang kamu rasa memang lagi butuh untuk dengerin ini. Jika ada saran dan komentar ataupun pendapat untuk obrolan kita yang seru banget hari ini, boleh ditulis di kolom komentar ya. Aku Aul, Aku Cindy. mau izin pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.